Selamat pagi, kami Alia dan Yoke dari IEEE Site Indonesia dan Rotary Club Bandung Kota Kembang. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang gizi keluarga sehat cegah stunting. Mari kita dengarkan. Stunting adalah kondisi gagal tubuh pada anak yang berkepanjangan. Anak yang mengalami stunting dapat terlihat dari tubuhnya yang pendek dan kecil untuk usianya. Anak yang menderita stunting juga sering sakit dan daya tahan tubuhnya lebih lemah. Namun, stunting ini tidak hanya kecil fisiknya, tapi juga dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan otak dan kecerdasan. Nah, tidak mau kan anak kita menderita stunting? Gimana cara mencegahnya? Stunting disebabkan oleh kurang gizi yang tepat secara berkepanjangan, penyakit seperti diare yang berulang, maupun kondisi lingkungan yang kurang baik. Untuk mencegah stunting, kita harus menjaga anak di 1000 hari pertama kehidupannya. Dimulai dari awal kehamilan, gizi ibu dan kesehatan ibu sangat perlu diperhatikan. Lalu, semenjak anak lahir, paling penting ASI eksklusif. 0-6 bulan, anak hanya menerima ASI. Mulai 6-12 bulan, diperkenalkan MPASI atau makanan pendamping ASI. Lalu, 1-2 tahun, ASI terus dilanjutkan, ditambah makanan keluarga. Jangan lupa, kita harus selalu memantau tumbuh kembang anak, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mencegah stunting harus diawali waktu kehamilan. Kesehatan ibu penting untuk mencegah stunting sejak dini. Ibu harus sering memeriksa kehamilan, minimal 4 kali. Lalu makan teratur dan seimbang, olahraga teratur meski sebentar, serta tidur yang cukup dan teratur. Bagaimana sih gizi yang baik buat ibu? Kalau kita ingat, dulu kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang ada isi piringku. Sebenarnya hampir sama. Ada makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, serta sayuran. Tapi di sini ada porsinya. Kita lihat, sepertiga dari piring kira-kira isinya makanan pokok seperti nasi, mie, kentang, atau lainnya. 1/6 dari piring kira-kira isinya lauk pauk seperti ayam, tahu, tempe, ikan, atau yang lainnya. Jangan lupa kita harus makan sayur cukup banyak, juga buah-buahan. Kita lengkapi dengan konsumsi air minimal 8 gelas per hari. Juga batasi konsumsi gula dan garam secukupnya saja. Jangan lupa aktivitas fisik dan cuci tangan. Khusus ibu hamil dan menyusui butuh gizi lebih loh. Banyak ibu hamil di Indonesia mengalami lemah lesu atau kekurangan energi kronik. Perlu kita ketahui, ibu hamil membutuhkan gizi lebih dibandingkan jika sedang tidak hamil. Dari 1-3 bulan kehamilan membutuhkan lebih banyak makanan. Misalnya makanan sehari-hari tambah 2 telur atau 1 potong sedang ayam atau tahu atau ikan. Sedangkan kebutuhan gizi naik lagi pada kehamilan 4-9 bulan. Ditambah mungkin tidak hanya lauknya, tapi juga snack yang sehat seperti buah-buahan, pepaya, pisang, atau yang lainnya. Tidak harus mahal. Jangan lupa, menyusui pun kita masih memberi makan anak, sehingga kita juga masih membutuhkan gizi yang lebih. Ibu yang menyusui membutuhkan gizi lebih seperti ibu yang hamil 4-9 bulan. Selain itu, ibu hamil juga memiliki beberapa kebutuhan gizi khusus. Ibu hamil bahaya terkena anemia, karena itu jangan lupa tablet tambah darah. Serta juga vitamin dan zat gizi lain, jadi buah-buahan dan sayurannya yang lengkap ya Bu. Buah-buahan dan sayuran yang bervariasi sangat penting untuk kesehatan ibu dan keluarga. Sayuran dan buah dengan warna yang berbeda memiliki khasiat yang berbeda-beda. Misalnya, buah dan sayur berwarna merah seperti semangka, tomat, dan lainnya bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan hati karena banyak mengandung vitamin C dan flavonoid. Buah dan sayuran berwarna kuning dan oranye seperti pisang, jeruk, pepaya, wortel, dan jagung
mengandung banyak vitamin A dan karoten. Ini bermanfaat untuk kesehatan mata, juga untuk kesehatan hati. Sayuran berwarna hijau adalah juga sumber karotin yang baik untuk antioksidan. Contohnya daun singkong, sawi hijau, bayam, buncis, kangkung, kacang panjang, dan lainnya. Jangan lupa, sayuran yang berwarna putih juga berguna, seperti toge yang akan kita bahas nanti. Sayuran berwarna putih seperti toge, sawi putih, dan bunga kol banyak mengandung vitamin E, kalsium, dan alisin yang membantu mengontrol tekanan darah, menghambat pertumbuhan sel kanker, dan juga baik untuk ibu hamil dan menyusui. Semenjak bayi lahir, sangat penting untuk menginisiasi ASI sejak dini. Ingat, sampai bayi berusia 6 bulan hanya bisa diberi ASI, jangan mulai diberi makanan atau minum air. ASI bisa memenuhi kebutuhan gizi untuk pertumbuhan yang baik. ASI juga meningkatkan imunitas sehingga anak tidak mudah sakit. Ketika anak berusia 6 bulan, kita bisa mulai memperkenalkan anak pada makanan pendamping ASI atau MPASI. Perhatikan, kita tetap melanjutkan ASI sesuai kebutuhan anak, karena ASI masih penting untuk memperkuat imunitas anak terhadap penyakit dan membantu penyembuhan jika sakit. Di usia 6-12 bulan, ASI bisa memenuhi setengah dari kebutuhan nutrisi anak. Di usia 12-24 bulan, ASI hanya memenuhi sepertiga dari kebutuhan energi anak. Karena itu, MPASI mulai diperkenalkan pada usia 6 bulan, di mana sistem pencernaan anak mulai siap dan anak mulai aktif dan butuh nutrisi lebih. Pada usia 6-9 bulan, bayi bisa mulai diperkenalkan dengan MPASI lumat. Jangan lupa, ASI tetap berlanjut. Perkenalkan makanan rumah tangga yang dilumatkan atau disaring. Contohnya bubur beras, pisang, atau pepaya lumat. Makanan ini bisa diperkenalkan 2-3 kali sehari dengan 1-2 kali selingan. Dengan porsi mulai sedikit saja, 2-3 sendok, perlahan-lahan ditingkatkan sampai kira-kira setengah cangkir. Mulai 9 bulan, bayi diperkenalkan tekstur yang lebih bervariasi, seperti cincang atau lembik. Contohnya bubur nasi dengan lauk atau bubur kacang hijau. Frekuensi makan bisa mulai ditingkatkan 3-4 kali sehari dengan 2-3 kali selingan. Porsinya pun naik, kira-kira mulai setengah cangkir sampai 3/4 cangkir. Mulai 1 tahun, anak mulai dikenalkan dengan makanan keluarga. Tapi jangan yang pedas atau terlalu tajam rasanya. Bisa makan 3-4 kali sehari dengan 2-3 kali selingan, dengan porsi yang perlahan meningkat sampai 1 cangkir atau lebih sesuai dengan pertumbuhan anak. Jangan lupa, ASI masih dilanjutkan sampai 2 tahun. Jika kita rangkum, maka mulai 6-9 bulan, kita perkenalkan MPASI lumat. Lalu, 9-12 bulan MPASI cincang, 12-24 bulan mulai ikut makanan keluarga. Ingat, ASI tetap berlanjut sampai 2 tahun. Perlu diperhatikan, selain kandungannya, kita juga harus mendampingi anak belajar makan dengan baik. MPASI harus diperkenalkan dengan sabar dan perlahan. Jumlahnya ditingkatkan perlahan-lahan. Kita tidak memaksa, tetapi mencoba variasikan rasa, tekstur, dan cara makan. Makan bisa berguna juga sebagai waktu belajar dan interaksi dengan orang tua dan pengasuh. Hindari makanan yang terlalu manis dan asin, misalnya permen, es lilin, jus kotak, atau kue dan snack kemasan yang terlalu manis dan asin. Selain makanan yang cukup dan seimbang, kita juga harus memperhatikan kebersihannya. Kebersihan makanan dan lingkungan merupakan salah satu hal yang penting untuk mencegah stunting. Cegah anak dari menderita diare. Diare ini merupakan salah satu faktor pendorong stunting. Jaga makanan dan lingkungan yang bersih. Pertama, cuci bersih tangan dengan sabun di air mengalir dan cuci bahan makanan yang akan diolah. Pisahkan penyimpanan serta bedakan pisau dan talenan untuk bahan makanan mentah dan makanan matang. Masak dengan benar dan matang, terutama untuk bahan makanan protein hewani seperti ayam, telur, atau ikan.
Simpan makanan matang pada suhu yang tepat dan aman. Terakhir, gunakan air dan bahan baku yang aman dan bersih. Ingat, kita harus selalu mengawasi tumbuh kembang anak dan melengkapi imunisasi. Periksakanlah anak secara berkala di posyandu atau puskesmas terdekat. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Lengkapi juga imunisasi anak untuk menjaga terhadap penyakit. Jadi, mari kita cegah stunting di 1000 hari pertama kehidupan. Pantau tumbuh kembang anak, jaga kebersihan lingkungan, dan jaga gizi ibu dan anak. Terima kasih.